Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan nonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang tak kalah solehannya dengan para sahabat-sahabat lainnya, juga tak kalah kemuliaannya dengan istri-istri Rasulullah seperti Aisyah, kemudian Siti Khadijah, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu siapakah wanita itu? So, nggak usah berlama-lama, yes, ini adalah kisah dari Saudah binti Zam'ah, di mana Saudah binti Zam'ah ini merupakan wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat. Itu berarti Saudah binti Zam'ah ini merupakan istri kedua dari Rasulullah SAW. Tapi FYI aja nih teman-teman, ini setelah Siti Khadijah wafat ya. Nah, siapa sih Saudah binti Zam'ah ini? Jadi Saudah binti Zam'ah merupakan wanita Quraisy dari Bani Amir yang lahir pada tahun 589 Masehi di Arab Saudi. Ibunya ini bernama Asyamis bin Qais bin Amir, sedangkan ayahnya bernama Zam'ah bin Al-Aswad, yang merupakan salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim, di mana Bani Hashim ini asal mula dari sukunya Rasulullah SAW, membebaskan Bani Hashim dari bait-bait Quraisy selama 3 tahun. Saudah dikenal sebagai wanita yang gemar sekali bersedekah dan sangat dihormati pada masanya. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Saudah merupakan salah satu dari deretan sahabat perempuan yang imannya sangat kuat. Beliau juga pernah ikut berhijrah ke daerah Habsyi bersama para sahabat lainnya. Penderitaan dan tantangan juga kerap dialami oleh Saudah binti Zam'ah. Tak hanya itu, Saudah juga mendapat cacian, siksaan, juga intimidasi karena menolak ajaran kesyirikan, di mana memang pada saat itu keluarga dari Saudah binti Zam'ah ini itu ada yang masih percaya dengan kepercayaan syirik atau belum percaya kepada Allah SWT, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk Saudah binti Zam'ah mempertahankan keimanannya. Mendapatkan tekanan batin jelas membuat Saudah binti Zam'ah ini merasa tertekan. Namun Saudah adalah sosok yang sangat kuat dan sangat tegar keimanannya. Lalu bagaimana akhirnya Saudah binti Zam'ah ini menikah dengan Rasulullah SAW? Setelah Siti Khadijah wafat, para sahabat ini tidak ada yang berani untuk mengajukan atau memberi masukan Rasulullah SAW untuk menikah lagi. Namun melihat keadaan Rasulullah, salah satu perempuan bernama Khawlah binti Hakim yang merupakan istri dari Utsman bin Maz'un, di mana Utsman bin Maz'un ini merupakan salah satu dari sahabat muhajirin yang ikut Rasulullah berhijrah. Jadi istrinya Utsman bin Maz'un ini yang bernama Khawlah binti Hakim ini menemui Rasulullah dan mengusulkan kepada Rasulullah dengan lembut dan ramah agar Rasulullah ini mau untuk menikah lagi. Singkat cerita, terjadilah itu percakapan antara Khawlah binti Hakim dan Rasulullah SAW. Kemudian beliau atau Rasulullah ini menyetujui dan menerima masukan dari Khawlah binti Hakim tersebut. Ya aja teman-teman, bahwa sebelumnya Saudah binti Zam'ah ini sebelum menikah dengan Rasulullah, dia merupakan seorang janda yang memang sudah pernah menikah, dan suaminya ini meninggal ketika berhijrah ke wilayah Habsyi. Beliau merupakan istri dari Sakran bin Amr. Nah, saat Saudah binti Zam'ah ini dilamar oleh Rasulullah, Saudah binti Zam'ah ini memiliki 5 orang anak yang masih kecil. Namun itu tidak menjadi hal yang memberatkan Rasulullah SAW.
Singkat cerita, terjadilah itu pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah yang berlangsung pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian sekitar 30 atau 31 April tahun 619 Masehi. Sebagai seorang istri, Saudah binti Zam'ah kerap kali bersikap baik kepada Rasulullah, melayani Rasulullah dengan begitu baik, juga melayani putrinya yang bernama Fatimah, serta mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Menjadi pendamping hidup Rasulullah merupakan anugerah yang besar bagi Saudah sendiri. Namun setelah 3 tahun kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Namun hal tersebut tidak memberatkan atau tidak membuat Saudah binti Zam'ah ini merasa berat atau kecewa. Justru Saudah binti Zam'ah ini menyetujui ketika Rasulullah ini menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini karena Saudah menyadari bahwa dirinya ini mulai masuk usia senja, sehingga khawatirnya dia ini tidak bisa melayani Rasulullah dan putrinya ini dengan baik. Makanya Saudah ini mengizinkan Rasulullah untuk menikah lagi. Saat itu sempat Rasulullah ini mau menceraikan Saudah, namun Saudah ini meminta kepada Rasulullah agar Saudah ini tidak diceraikan. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, pertahankanlah aku. Demi Allah, tiadalah keinginanku diperistri olehmu karena ketamakan. Akan tetapi hanya berharap agar Allah membangkitkanku di hari kiamat nanti sebagai istrimu." Gitu kata Saudah. Masya Allah. Begitulah Saudah binti Zam'ah yang lebih mementingkan keridhaan suaminya yang mulia dan mau memberikan gilirannya ini kepada Aisyah untuk menjaga hati Rasulullah SAW. Sementara ia sendiri itu sudah tidak memiliki keinginan sebagaimana lainnya wanita lain. Nah, setelah masuk di rumah tangga Rasulullah SAW yang dia jalani ini bersama Rasulullah, keridhaan dan ketenangan itu datang kepada Saudah binti Zam'ah. Dia merasa bahagia sekali. Saudah bersyukur kepada Allah SWT yang telah menempatkan dirinya ini di samping sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Rasulullah SAW di dunia. Saudah juga bersyukur kepada Allah SWT yang karena telah mendapatkan gelar Ummul Mukminin dan menjadi istri Rasulullah SAW, insya Allah di surga nanti. Selain tawaduk kepada Rasulullah, Saudah binti Zam'ah ini merupakan wanita yang tangguh, periang, juga ceria dan gemar bersedekah. Suatu ketika Saudah binti Zam'ah ini ditemui oleh sahabat Umar bin Khattab, di mana sahabat Umar bin Khattab ini memberikan Saudah binti Zam'ah sekantong uang dirham. Diberikanlah itu kepada Saudah. Kemudian Saudah berkata, "Apa ini wahai Umar?" Kemudian Umar pun menjawab, "Ini adalah dirham wahai Saudah," katanya. Kemudian oleh Saudah dibagikan sajalah gitu. Intinya Saudah meminta agar Umar ini membagikan saja uang dirham tersebut. Masya Allah. Tak berhenti di situ, Saudah binti Zam'ah ini juga memiliki akhlak yang sangat terpuji. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah meriwayatkan dalam hadisnya, ia pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku kagumi tentang perilakunya selain Saudah binti Zam'ah yang sungguh hebat. Itu berarti saking bagusnya kan akhlak dari Saudah binti Zam'ah ini. Saudah juga menjadi salah satu dari penyebab terlibatnya peristiwa sebab turunnya perintah untuk berhijab. Saudah binti Zam'ah wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah atau bertepatan dengan 673 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah.
Oke teman-teman, itu tadi sekilas mengenai sahabat perempuan yang menjadi istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam'ah, yang memiliki akhlak terpuji, gemar bersedekah, wanita periang, juga yang tak kalah pentingnya beliau ini kerap selalu mengharapkan ridho dari suaminya dan tidak mementingkan keinginannya sendiri. Masya Allah, semoga kita dapat meneladani sifat baik dari Saudah binti Zam'ah ini. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mungkin ada saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.